Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Kelompok orang ini secara alami adalah pemilik makam darah dan Xiaoyan dan yang lainnya. Namun, tidak seperti pergi ke oasis gurun, sudah ada 5 orang saat ini. Tidak hanya Zhu yang datang, tetapi Zhu Miao juga langsung dibawa oleh penguasa makam darah. Setelah ditargetkan oleh Lord of the Blood Tomb, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Sebanyak 5 orang datang ke sini, tetapi, melihat sarana berdarah dari makam penguasa darah, 4 lainnya merasakan perasaan tidak nyaman di hati mereka. Terutama Zhu Miao, melihat penguasa makam darah saat ini, matanya menjadi semakin dingin. Awalnya, ketika dia melihat Lord of the Blood Tomb untuk pertama kalinya, dia berterima kasih padanya, tetapi metode Lord of the Blood Tomb benar-benar menghancurkan kognisinya, terutama pada saat ayahnya terbunuh. Makam darah juga penuh dengan kebencian. Namun, memiliki Zhu di sisinya membuatnya enggan menekan kemarahan di hatinya. Berurusan dengan penguasa makam darah dengan kekuatan mereka tidak diragukan lagi adalah sebutir telur untuk menabrak batu, dan sekarang bukan waktunya untuk bertindak dengan kemarahan. Setelah penguasa makam darah membunuh para penjaga di sini dengan cara berdarah, dia segera memperingatkan para penjaga di lembah roh angin. Tiba-tiba, satu demi satu memecahkan angin, dan satu demi satu sosok tertib terbang langsung dari lembah, dan beberapa kedipan mendarat di tanah di depan 5 orang. Hari ini adalah upacara suksesi pemimpin tim baru kami di lembah Fengling. Siapa yang mulia, dan permusuhan macam apa yang Anda miliki dengan kami di lembah Fengling? Karena satu orang adalah komandan besar pengawal Fengling di lembah Fengling, kekuatannya sudah mencapai puncak negeri dongeng, bahkan setengah kaki menginjak Raja Peri. Kali ini, Zhuo Wuying mengambil alih sebagai patriark. Menjaga lembah Fengling selalu menjadi prioritasnya. Meskipun lembah Fengling sangat kuat, ada banyak musuh. Oleh karena itu, ia harus melindungi lembah Fengling dan melindunginya dengan baik. Kali ini patriark upacara suksesi. Upacara suksesi patriark. Ada sedikit sarkasme di sudut mulut Lord of the Blood Tomb, tetapi tanpa diduga, kali ini, dia tidak langsung membunuhnya, tetapi berkata sambil tersenyum, saya awalnya akan memberi mereka undangan barusan. Ya, hanya secara tidak sengaja, tangan mereka gemetar, dan mereka mati tanpa dipukuli. Karena ini adalah upacara patriark, saya tentu tidak dapat melewatkannya, tetapi saya ingin melihat seberapa jauh patriark baru telah dewasa. Ketika Lord of the Blood Tomb selesai mengatakan ini, dia berjalan langsung menuju Wind Spirit Valley, dan 4 orang di belakang Lord of the Blood Tomb mengerutkan kening, tetapi bagaimanapun juga, mereka mengikuti tanpa mengatakan apa-apa. Namun, sentuhan kehikmatan datang ke pikiran saya. Umumnya, upacara suksesi patriark sebuah keluarga akan mengundang beberapa kekuatan ramah untuk berpartisipasi, dan beberapa kekuatan musuh juga akan datang tanpa diundang, hanya untuk melihat seperti apa perilaku patriark baru, untuk mempertimbangkan masa depan keluarga. Namun, apapun alasannya, akan ada banyak otak yang kuat di lembah roh angin ini saat ini. Dengan karakter Lord of the Blood Tomb, saya khawatir kesempatan ini tidak akan dilewatkan begitu saja. Setelah pencarian ini jatuh di lembah Fengling, tidak ada keraguan bahwa seluruh pasukan di sekitar lembah Fengling akan mengambil kesempatan ini untuk berperang. Saya khawatir bukan anggota keluarga yang akan menderita saat itu. Komandan itu memandang penguasa makam darah dan ingin menghentikannya, tetapi ketika dia melihat mata kejam dari makam penguasa darah, dia mundur, seolah-olah dia telah berjalan melewati gerbang neraka. Pergi dan laporkan ke patriark. Komandan utama juga seseorang yang telah mengalami pembunuhan, jadi dia secara alami tahu bahwa karakter ini adalah orang yang berbahaya, dan itu bukan lagi sesuatu yang bisa dia kendalikan. Namun, dia tidak terlalu panik tetapi biarkan wakil komandan di sampingnya menyampaikan pesan langsung ke Guzong. Fenglinggu mereka bukan kekuatan biasa, baru saja dikonfirmasi dalam keluarga bahwa ada kaisar abadi yang kuat di keluarga mereka. Meskipun ada aturan bahwa kaisar abadi yang kuat tidak diizinkan untuk menembak sesuka hati, tidak ada aturan bahwa kaisar abadi yang kuat tidak diizinkan untuk melawan ketika keluarga dalam bahaya. Terlebih lagi, ketika patriark berhasil hari ini, masih banyak orang di lembah yang berteman baik dengan Fenglinggu. Di antara mereka ada banyak raja abadi yang kuat, meskipun orang ini kuat, bagaimanapun juga tidak mungkin menimbulkan gelombang. Penguasa makam darah tidak menghentikan mereka untuk melaporkan berita itu, tetapi berjalan menuju lembah roh angin satu demi satu.
Setiap kali Lord of the Blood Tome maju selangkah, para penjaga di Wind Spirit Valley mundur selangkah, tetapi tidak ada yang mau memimpin. Di aula, Zuo Wuying, mengenakan pakaian mewah, berjalan dengan mantap menuju kepala keluarga Zuo saat ini, yang juga ayahnya. Di seluruh aula, mata semua orang tertarik pada orang ini, dan mereka tidak memperhatikan dunia luar sama sekali. Begitu Zuo Wuying berhasil mewarisi posisi patriark, tidak ada keraguan bahwa seluruh situasi juga akan berubah, dan banyak orang mulai diam-diam merencanakan bagaimana menyenangkan patriark baru. Aneh, awalnya, kupikir penguasa makam darah akan melompat dari atap dan membuat debut yang brilian. Namun, aku tidak menyangka dia akan datang. Di depan ayahku, ada sedikit kekecewaan di wajahnya saat dia bersujud. Penguasa makam darah, puncak tertinggi abadi, bahkan jika kita memiliki sedikit informasi. Namun, hal-hal yang harus dilahirkan masih harus dilahirkan. Pria berbaju hitam itu memandang Zuo Wuying dan berkata, pada saat ini, mereka berdua tidak bermaksud bersembunyi dari Zuo Wufeng sama sekali, tetapi sebuah suara kecil jatuh di telinga Zuo Wufeng. Ketika Zuo Wufeng mendengar kalimat ini, wajahnya menjadi jelek. Meskipun dia selalu terobsesi dengan seni bela diri, bukan berarti dia tidak akan memperhatikan hal-hal di tahun ke-6. Feng Linggu ini memiliki sedikit pemahaman tentang setiap gerakan enam besar, terutama baru-baru ini, seluruh enam besar menjadi gila. Namun, Zuo Wufeng tidak menyangka bahwa karakter legendaris akan diucapkan dari mulut orang-orang ini. Mungkinkah mereka adalah orang-orang di sekitar Lord of the Blood Grave? Zuo Wuying berdiri perlahan setelah bersujud kepada patriark dan tetua. Setelah memberi hormat, minta patriark untuk memberikan token patriark. Setelah mendengarkan kalimat ini, Zuo Wuying, yang sudah berdiri, berlutut lagi. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas ke aula dengan panik. Itu adalah wakil komandan. Namun, pada saat ini, wakil komandan tampak bingung, dan dia tidak terlalu peduli, dan berjalan langsung menuju master lembah-lembah Fengling. Sepertinya penguasa makam darah ada di sini. Meskipun tidak ada debut yang bersinar, yang kuat bagaimanapun juga kuat. Namun, mulai saat ini, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat ke belakang. Pria berbaju putih itu tampak pada wakil komandan berkata, saat ini, dia samar-samar merasakan paksaan dan berjalan langsung menuju aula. Patriark, ada masalah yang datang ke pintu, dan kepala komandan tidak bisa mengatasinya, jadi... Wakil komandan berlutut di depan Patriark Feng Linggu dan berteriak ngeri. Ketika Patriark Feng Linggu mendengar kalimat ini, tubuhnya terkejut, tetapi dia tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Namun, Patriark Feng Linggu tenang, dan beberapa tamu tidak tenang, dan kekuatan jiwa mengalir keluar, tetapi mereka ingin melihat siapa yang berani mengganggu Feng Linggu. Namun aura besar meledak langsung dari kursi, dan tekanan tak terlihat segera menyelimuti seluruh aula. Merasakan tekanan ini, orang-orang dengan motif tersembunyi itu mundur dan membawa melihat lelaki tua yang duduk di kursi dengan sedikit ketakutan. Orang yang bisa duduk di posisi yang sama dengan Tuan Lembah-Lembah Fengling secara alami adalah orang dari keluarga Zuo yang telah menerobos menjadi kaisar abadi yang kuat. Pada saat ini, dia bergerak, dan seluruh aula segera menjadi sunyi, turun. Orang tua itu melihat pemandangan ini, dan kemudian berkata dengan lega, jangan khawatir tentang itu, semuanya berlanjut, dan semuanya akan dibahas setelah upacara selesai. Ketika Patriark Feng Linggu mendengar ini, dia menghela nafas lega, dan segera seorang pelayan membawa token Patriark yang telah disiapkan sejak lama di atas nampan yang dilapisi kain merah, dan perlahan berlutut, keluarga. Beberapa dari mereka sangat rendah hati, dan tampaknya mereka tidak tahu berapa kali mereka telah dilatih. Pemilik keluarga Zuo perlahan mengambil token dari nampan, memandang Zuo Wuying di depannya dan berkata, mulai hari ini Anda adalah pemilik lembah ke-32 dari keluarga Zuo di lembah Fengling. Saya harap mulai sekarang, kamu dapat menanggung beban berat di lembah roh angin dan membuat lembah roh anginku bersinar. Mata Zuo Wuying penuh dengan kegembiraan, tetapi lebih dari itu adalah kepercayaan diri. Bakatnya lebih tinggi dari ayahnya, yang pasti. Jadi dia dengan bangga berkata, saya, Zuo Wuying, pasti akan mengambil leluhur saya sebagai model dan mengambil beban berat, tanggung jawab. Angkat aku lembah roh angin. Ada senyum di sudut mulut keluarga Zuo dan berkata, ambil pesanannya. Zuo Wuying perlahan mengulurkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya, sementara kepala keluarga Zuo dengan sungguh-sungguh meletakkan token di tangan Zuo Wuying. Zuo Wuying mengambil alih token di tangannya,
Tetapi ketika dia masih memiliki token Yanrei, token itu terbang keluar dari tangan Zuo Wuying dan terbang langsung melalui kerumunan besar menuju luar aula. Zuo Wuying melihat pemandangan ini, wajahnya berubah, tetapi dia mengejar token ini tanpa ragu-ragu. Ini adalah simbol identitas patriark keluarga. Saya telah mengatakan bahwa saya ingin membuat Feng Linggu lebih besar. Namun, jika saya kehilangan token patriark ini di depan mata semua orang, bagaimana saya bisa menyelamatkan wajah saya sendiri dan wajah Feng Linggu? Dalam waktu singkat, suara diskusi yang telah ditekan oleh para tetua keluarga Zuo bergema lagi. Siapa orang ini? Dia benar-benar bergerak. Ini adalah pertunjukan yang bagus. Saya awalnya berpikir bahwa orang yang datang untuk membuat masalah telah dikalahkan oleh paksaan dari Raja Abadi, tetapi sekarang tampaknya untuk mengolok-olok Feng Linggu lebih baik. Patriark baru sebenarnya bahkan memiliki memesan aku bahkan tidak bisa memegang kartu, itu benar-benar konyol. Ayah Zuo Wuying melihat pemandangan ini, dan wajahnya juga sangat jelek. Dia ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh Kaisar Abadi yang kuat. Jangan pergi, suruh aku turun, dan mulai formasi perlindungan klan dengan segala cara. Kaisar Abadi tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, dan wajah lamanya menjadi sangat jelek. Baru saja, untuk memastikan upacara suksesi patriark, dia tidak peduli. Lagi pula, dia berpikir bahwa bahkan orang-orang yang datang ke sini hanya akan berada di level Raja Abadi, dan dia tidak akan bisa melakukannya, membuat gelombang sama sekali, tapi sekarang dia benar-benar cemas. Ledakan, sesosok difoto langsung dari gerbang, dan jatuh dengan keras ke tanah aula, sangat malu. Sosok ini mengesankan Zuo Wuying yang baru saja diusir. Tidak mengherankan bahwa Zuo Wuying, seorang Raja Abadi tingkat rendah yang bermartabat yang baru saja menggantikan Patriark Feng Linggu, terlempar kembali seperti ini. Termasuk makam penguasa darah, total ada 5 orang, dan 4 dari mereka memiliki api surgawi atau air surgawi di tubuh mereka. Sedikit kejutan muncul di wajah pria berbaju putih itu. Kecuali saat para elit negara adidaya berkumpul, tidak mungkin berbagai Sky Fire dan Sky Shui muncul pada satu waktu. Tetapi pada saat ini, bahkan mereka harus peduli. Untuk mengantisipasi semua orang, 5 sosok muncul langsung di aula. Mereka sendirian, berpakaian hitam. Mereka terlihat sangat biasa, tetapi mata mereka merah darah aneh, dan sudut mulut mereka memiliki sedikit pesona jahat. Di belakangnya, ada 4 orang, 3 pria dan 1 wanita. Ketiga pria ini sangat tampan dan memiliki temperamen yang baik. Meskipun wanita itu tidak memiliki pesona dunia, dia juga menakjubkan di dunia. Penampilan sekelompok orang seperti itu membawa dampak visual yang kuat. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah pria yang memegang token di tangannya sedang bermain dengan token saat ini. Penatua Taisang, lihat, wajah ayah Zuo Wuying sangat jelek ketika dia melihat putranya terluka parah. Dan saat ini, dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Penatua Taisang ini. Kaisar Abadi memandang penguasa makam darah. Meskipun penguasa makam darah tampak malas, kekuatannya ada di atasnya. Namun, Zuo Wuying adalah generasi muda yang paling dia kagumi dan patriark lembah Fengling mereka, harus tidak rusak. Di atas 6 besar, ada Kaisar Abadi yang tidak diizinkan. Kaisar Abadi memandang penguasa makam darah dengan tatapan memarahi, tetapi dia langsung dipukuli oleh penguasa makam darah sebelum dia selesai berbicara, rusak. Baik potong tanganmu, atau aku akan melucuti umurmu selama 5.000 tahun. Silakan pilih. Lord of the Blood Tome memandang Immortal Sovereign di atas dan berkata dengan santai. Namun, kalimat ini telah memicu gelombang. Ini adalah penguasa abadi. Tetapi orang ini ingin melucuti umur penguasa abadi segera setelah dia keluar, yang benar-benar menakutkan. Meskipun di benua kejadian, setelah memasuki negeri dongeng, tidak ada masalah dalam hidup selama puluhan ribu tahun. Namun, bagaimanapun juga, masih ada batasnya, kecuali bisa mencapai ranah legendaris. Terlebih lagi, pengupasan esensi kehidupan akan menyebabkan kerugian besar bagi seseorang. Belum lagi fondasi yang memengaruhi kultivasi, saya khawatir kekuatannya bahkan akan mundur. Jika orang yang sudah menjadi orang senja yang menerobos ke penguasa abadi ini dilucuti dari kehidupan 5.000 tahun, maka dia pada dasarnya tidak berbeda dengan orang yang terbuang. Pada saat ini, mendengarkan kata-kata penguasa makam darah, bahkan 3 orang yang sebelumnya tenang memiliki sedikit kepahitan di mulut mereka, dan sangat menyakitkan untuk memikirkan berada di sisi orang ini untuk sementara waktu. Namun,
Pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign masih memiliki sedikit tulang punggung. Jika Anda ingin mencabut umur saya, maka Anda tidak dapat mencoba untuk menyenangkan saya. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia melihat Immortal Sovereign. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa mendeteksi teror dari Lord of the Blood Tomb, tapi dia tidak menyerah sama sekali. Keberanian ini patut dipuji. Tetapi, sayangnya, makam penguasa darah di depan Anda tidak akan menyerah begitu saja hanya karena keberanian Anda. Anggota keluarga Zuo sangat gugup. Ini awalnya hanya upacara suksesi patriark keluarga, tetapi sekarang menjadi seperti ini, yang tidak mereka harapkan. Namun, beberapa orang mengambil keuntungan dari kekacauan untuk membantu Zuo Wuying di tanah. Meskipun telapak Lord of the Blood Tomb tampak garang, itu sangat terukur. Telapak tangan ini mencegahnya mengerahkan kekuatan Raja Abadi, tetapi itu tidak membunuhnya. Lord of the Blood Tomb tidak memiliki niat membunuh, jika tidak tamparan ini bisa membunuhnya secara langsung. Lord of the Blood Tomb melirik Kaisar Abadi di depannya, bermain dengan token di tangannya dan berkata, "Kamu harus keluar juga. Jika kamu tidak keluar lagi, maka aku tidak keberatan melucuti ini orang tua dari 5.000 tahun hidupnya." Kata-kata Lord of the Blood Tomb tiba-tiba menyebabkan gelombang ombak. Apakah ada orang di sini? Bahkan Kaisar Abadi di depan makam penguasa darah tidak menyadarinya sama sekali. Namun, ada 3 orang yang sangat tenang. Secara alami, mereka adalah 3 tamu tak diundang yang datang ke lembah Fengling. Adegan ini telah lama mereka harapkan. Diam-diam ada 3 sosok lagi di aula, dan tidak ada fluktuasi spasial sama sekali. Ketiga sosok ini muncul dengan sangat tiba-tiba, seolah-olah mereka telah berdiri di sana sepanjang waktu, kecuali bahwa semua orang tidak dapat melihatnya. Di makam darah, hal besar terjadi, tetapi orang yang menjadi kepala makam darah begitu mengabaikan identitasnya untuk menembak beberapa orang berkekuatan rendah, sungguh memalukan bagi yang kuat. Pria yang berdiri di tengah ketiga sosok itu memandang ke arah makam penguasa darah dan mencibir, tetapi ada kemarahan yang tak ada habisnya dalam kata-katanya. Sebelum negara adidaya benar-benar bertarung melawan makam darah itu membunuh 3 dari mereka dalam pertempuran kilat, dan bahkan memenjarakan 3 dari mereka, dan salah satu dari Dewa Abadi mematahkan lengannya. Itu tidak berat. Yang paling ironis adalah bahwa Lord of the Blood Tomb belum berada di Blood Tomb City. Wajah penguasa makam darah mengangkat pandangan main-main di sudut mulutnya dan berkata, "Sebagai penguasa abadi, Anda bahkan tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan Anda tidak bisa membunuh orang yang ingin Anda bunuh, jadi wajah macam apa yang harus dibicarakan? Apa yang kamu inginkan, kamu bisa mendapatkannya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Siapapun yang ingin tidak mematuhiku harus mati. Ini adalah wajahku." Meskipun Lord of the Blood Tomb memiliki beberapa argumen yang kuat, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat itu masuk akal. Sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi di antara kita. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Anda dapat membuat kondisi. Bagaimana kita bisa melepaskan 3 dewa tertinggi yang jatuh ke makam darah Anda? Kata-kata Lord of the Blood Tomb benar-benar membuat mereka bertiga kehilangan kesabaran, dan langsung ke intinya. Ironi dalam nada Lord of the Blood Tomb sangat ironis, dan hal yang dia maksud tentu saja adalah aturan di daratan. Di atas Kaisar Abadi, tidak boleh ikut campur dalam urusan daratan sesuka hati. Misalnya, Tianhuo dan Tiansui, saya khawatir negara adidaya manapun tidak akan pernah memiliki terlalu banyak dari 2 hal ini. Namun, tidak semua Tiansui dan Tianhuo di benua penciptaan diambil alih oleh negara adidaya. Pertama, keberadaan beberapa Tianhuo dan Tiansui tidak diketahui, dan kedua, beberapa Tianhuo dan Tiansui sudah memiliki pemilik. Bahkan jika beberapa Immortal Sovereign dan Immortal Supreme menginginkannya, tetapi mereka akan dipaksa oleh aturan ini untuk menekan dorongan hati mereka. Jika tidak, pada saat itu, langit penuh dengan penguasa abadi dan dewa abadi yang memiliki kekuatan super, jadi saya khawatir seluruh benua tidak akan memiliki hari yang damai. Ini juga alasan mengapa semua negara adidaya patuh. Namun, bagian dari menyerah ini, bagian dari melepaskan seks pribadinya sendiri dan melindungi kedamaian daratan ini dianggap sebagai hal yang memalukan oleh penguasa makam darah. Bagaimana mereka tidak marah? Penghinaan ini tidak hanya ditujukan pada mereka, tetapi juga pada semua orang di atas Kaisar Abadi. Mungkinkah semua Immortal Sovereign dan Immortal Supremes harus seperti penguasa makam darah, ambil apapun yang mereka inginkan, ambil apapun yang mereka suka, dan bunuh siapa saja yang bertentangan dengan pandangan mereka sendiri?
Lalu, inilah yang disebut martabat yang kuat. Ini sama sekali tidak layak disebut pria kuat. Yang disebut orang kuat adalah orang yang harus bertanggung jawab dan tahu bagaimana menyerah demi situasi keseluruhan. Seseorang yang hanya kuat tetapi berpikiran sempit hanyalah seorang suami, dan dia sama sekali tidak layak disebut pria yang kuat. Lord of the Blood Tomb menunjukkan senyum di sudut mulutnya ketika dia mendengar kalimat ini. Apakah ketiga Immortal Supremes? Sepertinya kerugian mereka kali ini tidak sedikit. Beberapa hari ini dia sibuk mengurus orang-orang kecil ini dan tidak peduli dengan kuburan darah. Meskipun rencana umumnya jelas, dia tidak tahu hasil spesifiknya. Tetapi sekarang ketika dia mendengar berita dari mulut para bangsawan, tiga abadi, dia masih bahagia. Namun, senang untuk kembali ke hatinya. Penguasa makam darah masih sangat tenang, membalik token di tangannya dan berkata, karena itu telah terjadi. Anda pasti sudah mendapat berita. Jangan khawatir tentang bisnis saya. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Itu bagus untuk terjadi. Misalnya, jangan hentikan saya ketika saya menelanjangi orang tua yang berumur 5.000 tahun. Ketika saya secara tidak sengaja membunuh beberapa orang dengan getaran, jangan berhenti aku. Tentu saja, aku ingin membawa jangan hentikan ketiga orang ini. Ketika Lord of the Blood Tomb selesai mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba menembak dan meraihnya ke satu arah. Tiba-tiba, tiga orang di sana langsung tersedot oleh Lord of the Blood Tomb. Itu adalah tempat di mana ketiganya datang ke lembah Fengling, dan ketiga orang ini adalah tiga orang yang dipanggil oleh sekelompok orang dari makam darah di alam rahasia ruang dan waktu, dan Kaisar Abadi menanamkan tatanan makam darah. Klan kuno Tong mendalam kuno. Lan Jia Lan Bin, Qizong Liu Feng. Meskipun mereka bertiga ditangkap oleh Lord of the Blood Tomb secara tiba-tiba, mereka tidak terlalu takut. Bukannya mereka belum pernah melihat puncak Immortal Supreme. Terlebih lagi, ketika mereka datang ke sini, mereka sudah memikirkannya, adegan ini. Dan tiga orang di samping makam penguasa darah tidak mungkin orang biasa. Mereka adalah Patriark Klan Kuno, Patriark Keluarga Lan, dan Patriark Sekte Qi. Ketiga orang ini semuanya berada di puncak Immortal Supreme. Akan sangat beruntung bisa melihat salah satu dari mereka di waktu biasa. Namun, saat ini, mereka bertiga muncul untuk berurusan dengan Lord of the Blood. Makam. Patriark Klan Kuno memandang penguasa makam darah dan berkata, kamu juga sangat jelas tentang tujuan membawa ketiga orang ini ke sini. Kamu dapat membawa ketiga orang ini pergi, dan kamu dapat mengambil siapa saja yang memiliki darah. Perintah makam di benua. Namun, sebagai syarat, kami bertiga yang berada di makam darah harus aman dan sehat. Apalagi Anda tidak diperbolehkan membantai sembarangan di daratan lagi. Lord of the Blood Tomb melirik tiga orang di depannya, dan ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Orang-orang, saya ingin mengambil orang yang ingin saya bunuh, saya masih ingin membunuhnya, bunuh. Terserah kalian bertiga, tidak memenuhi syarat untuk membuat pria ini tunduk. Ketika Lord of the Blood Tomb selesai mengatakan ini, dia meremasnya dengan keras, dan token patriark dari Patriark Vali Fengling di tangannya langsung dihancurkan. Ketika Lord of the Blood Tomb membalikkan tangannya, setumpuk bubuk jatuh langsung, turun. Ini dia, penguasa kuburan darah. Apa yang dia inginkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia sangat disengaja, sangat kejam. Jika Anda bersedia memberikan yang terbaik, jika Anda tidak mau memberi, saya akan ambil. Di surga dan bumi, siapa yang bisa menolaknya? Namun, ketika kata-kata Lord of the Blood Tomb baru saja jatuh, beberapa sosok lagi muncul di sini, dan salah satu dari mereka telah membanting ke arah Lord of the Blood Tomb dengan telapak tangan tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, hari ini, kami akan membunuhmu di sini, tapi kami harus melihat berapa lama kota makam darah kecilmu bisa bertahan tanpamu. Ketika Lord of the Blood Tomb melihat telapak tangan itu, api berwarna merah darah mengelilingi tangannya, dan langsung menyapanya dengan telapak tangan. Ledakan. Kedua telapak tangan terbanting bersama, dan angin iblis bertiup. Di bawah dua hembusan angin ini, di aula, mereka yang menonton langsung digulung dan dibanting ke dinding di sekitarnya. Kedua telapak tangan terbanting bersama, dan kekuatan yang tersisa terbang langsung ke atap, dan seluruh aula segera diangkat, dan yang ada di lantai dua tidak tahu di mana itu tersapu. Ketika keduanya bertarung, Immortal Supreme di sekitarnya tidak diam, dan melindungi beberapa orang agar mereka tidak terpesona. Namun, bagaimanapun, konfrontasi ini terlalu tiba-tiba, dan hanya melindungi beberapa orang, tapi setidaknya, kuncinya pemain masih di sini. Di bawah telapak tangannya, Presiden Persekutuan Alkemis memiliki niat samar untuk memulai lagi,
Dan pemilik makam darah melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, jika Anda ingin naik bersama, datang ke sini. Bagaimanapun, ini bukan rumah saya, dan itu bukan saya. Situsnya, saya tidak peduli. Dan semua Immortal Supremes yang penuh dengan api juga benar-benar marah. Sekarang ada 5 Immortal Supreme PX dan 3 Immortal Supreme High Ranking di sini. Apakah kekuatan seperti itu masih dalam belas kasihan Lord of the Blood Tomb? Bagaimana ini mungkin? Cukup, saya tahu bahwa Anda telah menderita kerugian besar kali ini. Tetapi Anda harus jelas bahwa klan kuno kita, klan Lan, dan Haimeng masing-masing memiliki kematian tertinggi abadi mereka dalam pertempuran. Dalam hal kemarahan, kita 10 kali lebih baik darimu. Namun, jangan lupa, di makam darah, ada 3 keabadian tertinggi, mereka bukan milikmu. Kamu secara alami dapat mengabaikan hidup dan mati mereka. Tapi jangan lupa, tanpa mereka keabadianmu puncak mungkin tidak bisa kembali. Kata-kata rendah kepala klan kuno datang, dan ada jejak kemarahan dalam kata-kata itu. Kata-kata dingin itu secara langsung memaksa Presiden Persekutuan Alkemis kembali, tetapi tangannya mengepal erat, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, masih ada 3 keabadian tertinggi di tangan Master Makam Darah. Setelah Master Makam Darah membunuh mereka, saya khawatir Persekutuan Alkemis akan langsung menghadapi kemarahan 3 negara adidaya. Bahkan jika mereka sekuat mereka, mereka hanya bisa menekan kemarahan ini untuk sementara. Pada saat ini, Kaisar Abadi di Lembah Fengling hampir menangis. Bukankah kita hanya akan mengadakan upacara suksesi untuk Patriark baru? Namun, dalam waktu kurang dari sebatang dupa, begitu banyak petinggi berkumpul di aula ini. Tampaknya merasakan pikiran Kaisar Abadi. Pemilik makam darah berkata dengan dingin, karena makam darah telah berjanji bahwa Anda tidak akan mengganggu urusan saya secara alami tidak akan mempermalukan 3 dewa tertinggi. Boneka kecil ini lebih dari ketiga roti jerami itu jauh lebih berguna. Jika kamu sangat menghargai ketiga roti jerami itu, maka lakukan saja apa yang aku katakan. Kata-kata Lord of the Blood Tomb membuat sudut mulut Immortal Supremes di depan mereka berkedut. Immortal Supremes dan pembangkit tenaga listrik hanyalah tipuan. Jika mereka tidak menangani situasi keseluruhan, mereka akan membunuh kamu sudah lama. Meskipun Lord of the Blood Tomb kuat, mereka yakin bahwa di bawah kekuatan yang kuat ini, Lord of the Blood Tomb akan mati. Namun, kematian penguasa makam darah telah lama ditakdirkan, tetapi tidak perlu mengambil nyawa 3 abadi. Terlebih lagi, ada satu hal bahwa penguasa makam darah benar. Ini adalah wilayah mereka. Untuk membunuh penguasa makam darah itu masih di wilayahnya. Kami tidak bisa ikut campur. Namun, di antara 7 dari mereka, perang saudara tidak diperbolehkan. Kami tidak bisa mengendalikan mereka setelah mereka memasuki kota makam darahmu. Tapi, setidaknya, di depan kami, mereka sama sekali tidak diperbolehkan untuk ikut campur, mengalami kecelakaan. Dia melirik 7 manusia di depannya. 7 orang. Ketika kata-kata patriark keluarga Lan jatuh, Xiao Yan dan yang lainnya tidak bisa tidak mengangkat kepala mereka. Menurut aturan Lord of the Blood Tomb itu awalnya adalah kontes 1 per 1, tetapi sekarang, dengan begitu banyak orang berkumpul dalam sekejap, saya khawatir ada kemungkinan besar perang saudara. Di antara mereka, setiap kerusakan pada salah satu dari mereka akan menyebabkan perselisihan antara negara adidaya. Namun, ini akan membuat keluarga Zuo tidak beruntung. Oke, aku akan memberimu 2 pilihan. Ada beberapa Raja Abadi di sini. Ketika penguasa makam darah selesai mengatakan ini, Raja Abadi yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara suksesi Patriark Lembah Fengling segera gemetar. Dia bangkit, tetapi dia ditangkap oleh penguasa makam darah dan mendarat tepat di depan ketiga Gu Xuantong. Pilihan pertama, saya akan menekan kekuatan mereka ke puncak alam roh abadi. Kalian bertiga, jika Anda dapat membunuh mereka, maka saya akan menerimanya. Namun, jika Anda tidak dapat melakukannya, maka jangan salahkan saya, Immortal Supreme di depanmu juga aku tidak bisa melaporkanmu. Nada dari Lord of the Blood Tomb keras. Apakah ini pilihan kedua? Artinya, saya akan mencabut orang tua ini dari kehidupan 5.000 tahun. Setelah itu, saya tidak tahu dia menjadi apa. Itu bisa mati ketika saya menanggalkannya. Tentu saja juga begitu. Mungkin, dia memiliki kehidupan yang sulit, dan setelah dilucuti olehku, dia masih memiliki kekuatan yang besar. Kalian bertiga bergabung untuk menghadapi orang tua ini setelah aku menanggalkan Zhou Yuan, dan bertaruh pada keberuntunganmu.
Langsung ditangkap oleh Lord of the Blood Tomb. Ayo pilih yang kedua. Sebelum penguasa makam darah selesai berbicara, tiga suara berkata serempak. Kalimat ini membuat mata Immortal Sovereign berkedip dengan kebencian. Tampaknya hari ini ditakdirkan baginya untuk dilucuti dari rasa sakit 5.000 tahun hidup. Meskipun dia belum pernah mengalami rasa sakit seperti ini, tidak ada keraguan bahwa rasa seperti ini akan lebih buruk dari kematian. Terlebih lagi, setelah menanggalkan Zhou Yuan, dia harus menghadapi ketiga orang ini. Namun, Lord of the Blood Tomb adalah faksi aksi. Karena mereka bertiga telah dipilih, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Lord of the Blood Tomb melambaikan tangannya, dan Immortal Sovereign of Fengling Valley di depannya tanpa sadar naik ke udara. Lingkaran merah darah menyelimuti Immortal Sovereign, membiarkannya menggunakan semua kekuatannya. Tidak ada cara untuk berjuang menjauh dari lingkaran halo ini. Kegembiraan menjadi penguasa abadi karena terobosan juga menghilang pada saat ini, dan digantikan oleh ketakutan yang tak ada habisnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik puncak di dunia ini. Tidak peduli apa artinya dia masih tidak memiliki perlawanan di depan mereka. Apa? Jeritan yang menusuk hati datang dari Halo, bergema di seluruh aula. Mereka yang bisa berkultivasi ke Immortal Sovereign, setidaknya memiliki kehati-hatian untuk menanggung kesulitan. Namun, Immortal Sovereign berteriak pada saat pertama ketika Lord of the Blood Tomb dilucuti. Cukup untuk melihat betapa menyakitkan proses ini. Saya takut Cram Skinning hanya itu. Lingkaran merah darah mengelilingi Kaisar Abadi, dan ketika Raja Makam Darah melambaikan tangannya, lingkaran cahaya berubah menjadi pedang dan terbang menuju Kaisar Abadi, dan akhirnya memasuki tubuhnya. Namun, setelah pedang memasuki tubuh Kaisar Abadi, tubuhnya juga berubah menjadi merah darah, tetapi darah merah perlahan menghilang setelah jangka waktu tertentu. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa setiap kali darah merah menghilang, tubuh Kaisar Abadi berkedut, dan seluruh orang terlihat sangat ganas, bahkan dia tidak tahan dengan rasa sakit seperti ini. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan menelannya. Bahkan jika dia melihat metode ini sekali, bahkan jika dia melihatnya, dia sudah ketakutan. Jika pedang seperti itu jatuh padanya, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Namun, pada saat ini, Zhu Miao dan Zhu juga takut setelah menonton adegan ini untuk sementara waktu. Jika perasaan hidup ini lebih buruk daripada kematian, jika mereka lahir pada waktu mereka, saya khawatir mereka akan lebih menyakitkan daripada sekarang. Meskipun mereka tahu bahwa Lord of the Blood Tomb sangat menakutkan, bagaimanapun, metode Lord of the Blood Tomb melebihi harapan mereka. Pada saat ini, di lembah Fengling, di bawah dukungan ayahnya, wajah Zhuo Wuying juga sedikit pucat, dan dia memandang makam penguasa darah dengan ekspresi ketakutan. Awalnya berpikir bahwa tiga orang yang datang untuk membuat masalah adalah tiga orang yang berdiri di depan makam penguasa darah. Meskipun dia peduli, dia tidak dapat membuat masalah dengan adiknya yang memaafkan mereka, tetapi sekarang dia menyadarinya, betapa naifnya dia. Spoiler sebenarnya seharusnya adalah petinggi legendaris ini. Penguasa abadi awalnya seharusnya menjadi dukungan keluarga, tetapi sekarang penguasa abadi ini adalah daging di piring orang lain dan dibantai oleh orang lain. Namun, melihat Kaisar Abadi yang menyakitkan, Zhuo Wuying tidak bergerak sama sekali, tetapi dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan, dan pelepasan esensi kehidupan hanyalah permulaan, adalah kuncinya. Jika mereka bertiga menang, mungkin lembah Fengling mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan, tetapi jika mereka kalah, maka otak pasukan tingkat tinggi ini tidak akan pernah membiarkan lembah Fengling mereka pergi. Semua Immortal Supremes yang hadir melihat pemandangan ini, meskipun mereka merasa bahwa penguasa makam darah itu sangat kejam, mereka hanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka tidak dapat mengubah apa yang diputuskan oleh penguasa makam darah. Terlebih lagi, ini adalah duel antara pembangkit tenaga puncak, akan ada kerusakan jika ada duel. Di bawah pemotongan pedang, penguasa abadi juga cepat menua, kepala yang awalnya hanya sedikit putih sekarang semuanya berubah menjadi abu-abu, dan wajah tua juga memiliki banyak kerutan. Pada saat ini, dia tampaknya telah mencapai akhir hidupnya, kehidupan. Sungguh beruntung bisa hidup di bawah cedera seperti ini. Akhirnya, penguasa makam darah merasa hampir sama, dan kemudian berhenti, dan tubuh Kaisar Abadi jatuh langsung dari udara. Namun, pada akhirnya, keengganan melebihi segalanya, dan penguasa abadi benar-benar berdiri, dengan mata abu-abu gelap itu menatap wajah lama,
dengan kebencian yang tak ada habisnya. Penatua Taisang. Beberapa penatua di lembah Fengling melihat pemandangan ini dan ingin melangkah maju, tetapi gelap di depan mereka, dan tiba-tiba seluruh ruang redup, tetapi segera, semuanya kembali normal, tetapi yang itu Penatua Taisang dan 3 orang di depannya telah benar-benar menghilang. Kamu harus puas dengan hasil ini. Patriark keluarga Lan bertepuk tangan saat dia melihat Tuan Makam Darah. Ada sedikit sarkasme di sudut mulut Master Makam Darah. Sebenarnya, kamu bisa menamparnya sampai mati ketika kamu mentransfernya. Ini akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Bagaimanapun, bukan karena pasukanmu tidak pernah melakukan ini. Hal-hal, saya juga akan membuka satu mata dan menutup satu mata, jadi saya tidak akan mempermalukan mereka. Lord of the Blood Tome penuh dengan ejekan, tetapi para Immortal Supremes ini tidak memasukkannya ke dalam hati. Sayang sekali, Xiao Yan melihat pemandangan ini dan merasa sedikit menyesal. Akan sangat bagus jika dia bisa melihat pertarungan ini dengan matanya sendiri. Xiao Yan bukan satu-satunya yang tumbuh di alam rahasia ruang dan waktu. Meskipun dia hanya melirik mereka bertiga, Xiao Yan masih merasakan sedikit bahaya. Jika dia bisa mengamati pertempuran mereka dengan cermat, dia akan sangat mengintimidasi dia lawan tahu sesuatu. Poin ini akan memiliki dasar dalam pertempuran berikutnya. Lagi pula, ada dukungan dari Yang Maha Kuasa di belakang mereka. Dan jika mereka ingin bertahan hidup, mereka hanya bisa mengandalkan kecerdasan mereka sendiri yang terlalu biasa. Jika tidak, mereka akan berada di pasif. Namun, jelas bahwa otak kekuatan tingkat tinggi ini bukan vegetarian, setidaknya mereka memiliki ruang yang telah mereka atur secara pribadi, bahkan penguasa makam darah tidak dapat dengan mudah memeriksanya. Dengan kepergian keempat orang ini, untuk sementara, itu agak kosong di depan makam penguasa darah. Tetapi, selain dari para dewa abadi ini, saya khawatir ada orang yang ingin berada jauh dari Lord of the Blood Tome mungkin. Terutama pasukan yang terlibat dalam kecelakaan ini diam-diam mengutuk Feng Linggu di dalam hati mereka. Anda mengatakan bahwa Anda tidak menemukan hari yang baik untuk upacara suksesi patriark, tetapi Anda memilih hari yang buruk, dan bintang jahat datang ke pintu. Namun, penguasa makam darah tidak memperhatikan mereka, tetapi menatap Zuo Wuying dan berkata, secara tidak sengaja menembak sedikit lebih keras, dan token patriark yang hampir Anda dapatkan hancur. Anda memiliki kesempatan untuk melampiaskan kemarahan Anda. Selama Anda memenangkan pertempuran berikutnya, saya tidak akan membiarkan saudara Anda pergi ke kota makam darah. Tetapi jika Anda kalah, maka tangan saya mungkin akan gemetar lagi. Apa yang terjadi pada saat itu, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Suara nakal seperti Lord of the Blood Tome terdengar lagi, tetapi kalimat ini membuat takut orang-orang di sebelahnya. Ini tidak adil. Zhu Miao memandang penguasa makam darah dan memanggil tanpa ragu-ragu. Di bawah cara melihat penguasa makam darah, tidak ada yang berani mengeluarkan suara, bahkan bernapas dengan sangat hati-hati, karena takut menyinggung pria besar ini secara tidak sengaja. Namun, pertempuran ini terkait dengan saudaranya, dan bahkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh oasis. Zhu Miao meneriakkan kalimat ini dengan hampir putus asa. Meskipun Zhu Chao memegang tangan Zhu Miao dengan erat, Zhu Miao masih berteriak, tetapi yang menyambutnya adalah ledakan keheningan, pemandangannya sangat sunyi. Agar adil, apakah hal seperti itu ada? Penguasa makam darah melucuti 5.000 tahun kehidupan Kaisar Abadi Feng Linggu, apakah ini adil? Ini hanya permainan yang didominasi oleh penguasa makam darah. Setiap orang yang hadir adalah pionnya. Betapa adilnya bagi sekelompok pion. Semua orang tahu bahwa ini adalah hal yang tidak adil, tetapi mereka tidak berani membantahnya karena itu tidak adil. Karena, di dunia ini, jika Anda ingin adil, Anda harus cukup kuat terlebih dahulu. Kekuatan Anda tidak cukup kuat, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang keadilan sama sekali. Ini adalah dunia hutan. Dibandingkan dengan kehilangan kendali Zhu Miao, Zhu Chao jauh lebih tenang, dan ada kewaspadaan di matanya. Meskipun dia berada di oasis gurun, ada beberapa masalah dengan tubuhnya. Tetapi dalam beberapa hari terakhir kultivasi, dia pada dasarnya telah pulih, jadi tidak perlu khawatir. Terlebih lagi, meskipun Lord of the Blood Tome mengatur pertempuran yang tidak adil ini, bukan berarti dia tidak memberi dirinya kesempatan. Meskipun Zuo Wuying adalah Raja Abadi yang kuat, jangan lupa bahwa dia ditampar oleh penguasa makam darah sebelumnya. Pemilik makam mengendalikan kekuatan. Tetapi bagaimanapun, Zuo Wuying terluka parah. Dan itu tidak akan terjadi, menjadi lebih baik untuk sementara waktu. Pada saat ini,
Kekuatannya dengan cedera telah sangat menurun, dan Zhu Chaoquan sedang mekar penuh. Ini tampaknya merupakan permainan yang mati, tetapi sebenarnya masih ada hikmahnya, tetapi masih belum diketahui siapa yang bisa menang. Itu masih tergantung pada kemampuan kedua orang tersebut. Batuk-batuk, Zuo Wuying batuk, dan secara bertahap datang ke makam penguasa darah, memandang Zhu Chao, yang juga keluar, dan berkata, ayo lakukan. Sederhana, tanpa jejak kecerobohan. Ini awalnya adalah pesta pernikahan untuk upacara suksesi patriark, tetapi itu menjadi permainan untuk orang lain. Ada juga kemarahan yang mengamuk di dada Zuo Wuying. Jadi tidak ada cara untuk mundur dari pertempuran ini. Jadi mari kita lawan Bar. Kekuatan seperti ombak menyapu, tetapi ketika kekuatan ini meletus, Zuo Wuying tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dadanya, dan ada rasa sakit di sana. Ini adalah luka rahasia yang dibawa oleh Lord of the Blood Tomb, yang menyebabkan kekuatannya menurun drastis. Setelah Zhu Chao merasakan kekuatan seperti gelombang ini, dia tidak menyerah sama sekali. Kekuatan yang kuat langsung menyambutnya, dan segera, dua momentum yang melonjak langsung terjalin di aula. Kedua orang ini layak untuk dapat menarik perhatian penguasa makam darah, dan kekuatan mereka berada dalam jangkauan mereka yang terbang jauh. Jika itu orang biasa, saya khawatir mereka tidak akan berani mendekat ke sini. Sangat disayangkan bahwa karena kekuatan yang mengerikan dan sarana jahat dari Lord of the Blood Tomb, banyak orang di aula diam-diam mundur keluar aula saat ini, tidak ingin diganggu oleh Lord of the Blood Tomb lagi. Untuk adegan ini, Lord of the Blood Tomb juga membuka satu mata dan menutup satu mata. Bagaimanapun, ada beberapa Immortal Supremes di depannya. Meskipun Lord of the Blood Tomb tidak takut, jika dia melakukan terlalu banyak mereka tidak akan pernah mentolerirnya. Bahkan jika dia bisa pergi dari sini, dia harus membayar banyak uang. Pada saat itu, saya tidak dapat mengambil satu pun dari orang-orang ini di depan saya. Orang-orang yang tidak relevan ini, pergi dan pergi. Bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun Xian Zizun di depan mereka telah mengosongkan ruang yang cukup untuk kedua orang ini, kekuatan mereka juga cukup kuat, dan pertempurannya sangat seru. Tetapi bagi Xian Zizun yang sibuk ini, mereka memiliki sedikit minat untuk menonton. Xiao Yan khawatir untuk sementara waktu, meskipun mereka berdua mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura api surgawi dan air surgawi di tubuh mereka ketika mereka bertarung, Xiao Yan masih menyadarinya. Zhu Chao tidak berani menggunakan Tian Sui-nya. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa meskipun Zhu Chao untuk sementara ditekan, dia tidak menghapus kebijaksanaan Tian Sui. Dan Zuo Wuying juga terus-menerus menekan. Jadi untuk sementara waktu, Xiao Yan tidak tahu jenis api apa yang ada pada orang ini, tetapi kekuatannya jelas tidak lemah. Zhu Miao, di sisi lain, sangat memperhatikan Zhu Chao, dengan sedikit kecemasan di matanya. Untungnya, meskipun Zhu Chao sedikit malu saat ini, dia tidak terluka sama sekali, dan keduanya jatuh ke dalam jurang, jalan buntu. Yang paling tenang dari orang-orang ini adalah Sangguan Longhua. Dia sangat tenang, seolah-olah hal-hal di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang dia telah memenangkan Zhu Miao, dia juga telah memenangkan Zhu Chao, jadi keluarganya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Pada saat ini, yang dipedulikan Sangguan Longhua adalah bagaimana bertahan hidup di tempat di mana ada banyak pria kuat ini. Terutama di sekelilingnya ada beberapa makhluk tertinggi abadi, yang membuatnya harus mulai memikirkan jalan pulangnya sendiri. Makam penguasa darah terlalu menakutkan, dan dia bisa membunuhnya dengan satu akibat. Hanya dengan perencanaan dia bisa hidup dengan lancar. Turun tanpa kehilangan nyawamu. Namun, di sisi negara adidaya, sebagian besar mata tertuju pada makam penguasa darah. Kebencian, darah, orang-orang di benua permainan seperti itu harus dibunuh. Jika tidak, daratan tidak akan pernah memiliki kedamaian. Namun, Lord of the Blood Tomb masih mengabaikannya, orang-orang ini akan tetap mati, hanya masalah waktu. Oleh karena itu, untuk sementara, selain suara perkelahian di antara keduanya, pemandangan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, ketenangan sementara dengan cepat rusak. Klik, dengan suara pecah, ruang tertentu runtuh secara langsung, dan sesosok jatuh dari ruang. Sosok ini secara alami adalah Kaisar Abadi yang akan memasuki bumi. Pada saat ini, tubuh Immortal Sovereign penuh dengan bekas luka, terutama bekas pedang di dadanya, yang secara langsung menghancurkan tubuh kedagingannya yang kuat, memperlihatkan tulangnya, dan ada jejak hitam di darahnya. Cairan itu mengalir, tetapi seperti segera setelah cairan mengalir, tubuhnya menjadi lebih lemah.
Ketiga sosok itu juga keluar dari ruang. Tidak ada perubahan pada tiga sosok dari sebelum mereka masuk, tetapi mereka yang lebih berhati-hati akan menemukan bahwa napas ketiga orang ini naik turun. Meskipun penguasa abadi kehilangan umur 5.000 tahun dan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh, mereka juga membayar harga yang mahal. Titik. Dan ketika ketiga sosok ini keluar, banyak orang di lembah Fengling menunjukkan keputusasaan. Kali ini Feng Linggu mengundang banyak orang karena upacara suksesi patriark, tetapi mereka dihancurkan oleh orang-orang ini. Banyak keluarga yang datang untuk menonton upacara itu bahkan terlibat. Setelah penguasa makam darah dan yang lainnya pergi, maka orang-orang ini sangat mungkin untuk melampiaskan semua kemarahan mereka pada Feng Linggu mereka, maka pada saat itu Feng Linggu akan menghadapi bencana genosida. Namun, mereka hanya bisa menanggung semua ini secara diam-diam. Ini adalah bencana yang tiba-tiba. Tidak hanya klan lembah Fengling yang tahu bahwa mereka yang datang untuk menonton upacara juga memiliki sempoa kecil mereka sendiri, meskipun kali ini untuk menonton upacara itu seperti berjalan melewati gerbang neraka. Namun, justru karena keberadaan orang-orang ini, lembah roh angin di mana Kaisar Abadi awalnya ada seharusnya menjadi keberadaan yang mereka hormati, tetapi sekarang mereka hanya bisa menundukkan kepala di depan mereka. Dan sumber daya di lembah roh angin juga akan dibagi oleh mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka sedikit bersemangat. Namun, yang paling penting adalah selamat dari konfrontasi antara bos besar ini. Bagaimanapun, properti apapun disiapkan untuk yang hidup, dan yang mati tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Sebaliknya, jika mereka mati, klan mereka pasti akan menjadi milik mereka, terbagi. Kalah. Penguasa makam darah tidak terkejut dengan hasil ini. Mereka memiliki api surgawi dan air surgawi. Jika mereka bertiga tidak dapat memecahkan penguasa abadi yang dihapus, maka ketiga tubuh ini tidak memenuhi syarat. Pemilik makam darah masih mengetahui kebenaran. Ningke tidak menyalahgunakan. Belum lagi masih banyak orang di kota makam darah yang menunggu untuk menjadi pembawa. Penguasa abadi yang dikalahkan oleh tiga orang berbaring di tanah, meludahkan darah, tubuhnya dipenuhi luka, dan dia hanya memiliki sedikit nafas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Immortal Sovereign yang bermartabat akan jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah orang baik yang penyayang dan penyayang, tetapi dia jelas bukan orang jahat yang penuh dengan kejahatan. Dia tidak mau, sungguh enggan. Pada saat ini, meskipun dia gagal, dia masih memiliki beberapa hal berharga di tubuhnya, dan dia tidak boleh mengubur hal-hal ini sepenuhnya karena kematiannya sendiri. Penatua Taisang, Zuo Wuying memandang penguasa abadi yang dikalahkan dengan ekspresi khawatir di wajahnya, tetapi dia lebih terkejut. Meskipun penatua tertinggi ini dilucuti dari 5.000 tahun hidupnya, dia masih merupakan pembangkit tenaga kaisar abadi, tetapi dikalahkan oleh tiga orang yang belum mencapai alam raja abadi, itu hanya sesederhana keberuntungan. Namun, pertempuran antara para jenius seringkali hanya merupakan kesempatan untuk menentukan hasil pertempuran, belum lagi Zuo Wuying, yang telah kehilangan rasa proporsionalnya karena dia telah kehilangan seorang kaisar abadi yang kuat di klannya sendiri. Oleh karena itu adalah genggaman Zuchao pada saat seperti itu. Lingkaran biru mengelilingi lengan Zuchao, dan sebuah pukulan langsung menembus ruang dan meledak ke arah Zuo Wuying. Dan Zuo Wuying merasakan pukulan agresif ini. Di bawah gangguan, tidak ada waktu untuk menghindarinya dan hanya bisa dengan enggan menggunakan ki pertempuran untuk membentuk penghalang pertahanan di depannya. Tetapi bagaimana pertahanan tergesa-gesa ini dapat dengan mudah menahan pukulan ini? Klik, dengan hancurnya lapisan pertahanan itu, pukulan Zuchao akhirnya mengenai dada Zuo Wuying. Zuo Wuying kehilangan keseimbangan dan mundur ke arah Kaisar Abadi. Cedera lama belum sembuh, dan cedera baru akan datang. Bahkan jika kekuatan tubuh Zuo Wuying melebihi orang biasa, sama sekali tidak ada cara untuk menahan tekanan ini. Dia memuntahkan seteguk darah, dan kaki kanannya juga sedikit lemah. Dan secara bertahap berlutut di tanah bahkan jika dia masih ingin berdiri saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk mendukung keluarga ini. Bahkan dengan bakat langit, sulit untuk menolak dunia yang berubah dengan cepat ini. Menang. Ada sedikit kejutan di mata Zhu Miao, dan batu besar yang menghalangi dadanya akhirnya jatuh. Tetapi melihat Kaisar Abadi yang awalnya terkemuka ini dipukuli dan tidak dapat bergerak, seseorang akan menjadi Patriark Raja Abadi, hilang ke alam roh abadi karena luka-lukanya, dan Zhu Miao tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, kegembiraan kemenangan juga menghilang. Di sini, tidak ada kemenangan sama sekali, ini hanya permainan yang didominasi oleh penguasa makam darah.
Tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu adalah kekalahan bagi mereka semua. Pemenang sebenarnya hanyalah penguasa makam darah. Xiao Yan sudah mati rasa saat melihat pemandangan ini. Di bawah kendali pembangkit tenaga listrik puncak tertinggi yang abadi, seluruh benua akan menjadi mainannya, dan juga akan ada korban. Jika Anda ingin mengakhiri semua ini, Anda hanya dapat merobohkan, atau bahkan membunuh penguasa makam darah. Jika tidak, bencana ini tidak akan berakhir. Namun, bisakah Immortal Supreme Peak benar-benar dirobohkan dengan begitu mudah? Terlebih lagi, di belakang penguasa makam darah, dia bukan satu-satunya. Ada juga kota makam darah, hanya kota makam darah, tetapi memiliki kekuatan yang menakutkan yang menyulitkan banyak kekuatan super untuk bertarung. Semua orang yang kamu inginkan harus ada di sini. Kalau begitu, mari kita akhiri permainan ini, kata Patriark kuno sambil melihat ke arah makam penguasa darah. Penguasa makam darah dapat mencapai langit. Tetapi pada tahun-tahun ini, negara adidaya tidak melakukan apa-apa. Jadi setelah mengetahui bahwa penguasa makam darah menyerang keluarga Sangguan, mereka juga samar-samar mengetahui beberapa tujuan dari penguasa makam darah. Makam darah. Lord of the Blood Tome merasakan niat membunuh di sekitarnya, dan tentu saja tahu bahwa apa yang paling mereka harapkan saat ini adalah membawanya kembali ke Blood Tome dan berhenti membuat gelombang. Namun, sebelum penguasa makam darah berbicara, penguasa abadi di tanah tiba-tiba membuat gerakan yang luar biasa. Tangannya yang layu tiba-tiba memegang tangan Zuo Wuying, dan fluktuasi energi yang kuat langsung masuk ke tubuh Zuo Wuying dari tubuhnya yang layu. Xiao Yan juga terkejut dengan adegan ini. Metode ini harusnya transmisi daya. Melewati semua esensi dari pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign kepada orang lain. Sedemikian rupa, pemancar terikat untuk memusnahkan jiwa, tubuh akan mati, dan tidak akan pernah pulih. Namun, bagi mereka yang telah diimpor, budidaya akan jauh lebih mudah di masa depan, dan kecepatannya sekitar 2 kali lebih cepat dari orang biasa. Namun, transmisi kekuatan jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai, itu harus merupakan kombinasi dari atribut ki pertempuran dan keterampilan bertarung yang sama. Jika tidak, konflik antara atribut dan kekuatan yang berbeda akan meledak dan mati. Semua ini, penguasa abadi secara alami tahu, tetapi dia masih dengan tegas memilih cara yang mendominasi ini. Hidupnya pada akhirnya akan berakhir, lalu meninggalkan semua yang dia miliki untuk generasi mendatang. Tentu saja, kebencian ini juga harus diingat, dan setiap orang harus membayar atas apa yang terjadi hari ini. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk mengirim dengan sukses. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan ingin menyela sejenak. Dengan perilaku penguasa makam darah, ujian bagi mereka mungkin baru permulaan. Setelah mereka memasuki kota makam darah, mungkin akan ada semakin banyak kontes satu sama lain. Apakah itu Gu Xuantong atau yang lainnya? Atau Zhu Sangguan Longhua? Xiao Yan tidak kenal takut. Meskipun beberapa dari mereka lebih kuat dari diri mereka sendiri, tetapi bagaimanapun juga, mereka berada di tingkat negeri dongeng. Tetapi Zuo Wuying berbeda, gian mereka masih terlalu tinggi. Terlebih lagi, dapat dilihat dari pertarungan barusan bahwa Zuo Wuying bukanlah pembangkit tenaga raja abadi biasa, bahkan Xiao Yan tidak memiliki kepercayaan mutlak dalam pertempuran semacam ini dengan perbedaan kekuatan. Jika Zuo Wuying sekali lagi mendapatkan esensi dari seorang kaisar abadi yang kuat, maka tidak ada keraguan bahwa dia akan berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Namun, Xiao Yan akhirnya menolak rencananya untuk menghentikannya. Di sini, tidak ada yang bodoh. Dia tahu banyak hal dengan jelas, yang lain lebih tahu. Gu Xuantong melihat pemandangan ini, aliran udara hitam berkumpul di jari telunjuk tangan kanannya, dan tiba-tiba menunjuk ke kaisar abadi di tanah. Dan aliran udara hitam berubah menjadi pedang tajam, terbang. Namun, meskipun Gu Xuantong sangat tertutup, di depan puncak tertinggi abadi, setiap gerakan mereka tidak dapat lepas dari persepsi penguasa makam darah. Ketika aliran udara abu-abu dekat dengan alis kaisar abadi, penguasa makam darah melambai dengan santai, dan aliran udara abu-abu menghilang langsung ke yang tak terlihat. Di depanku, kamu berani melakukan hal seperti itu, apakah kamu tidak terlalu pemalu? Penguasa makam darah memandang Gu Xuantong dengan sedikit kemarahan. Negeri dongeng sebenarnya berani membunuh orang di depannya, tetapi dia benar-benar tidak menganggap dirinya serius. Gu Xuantong juga merasa sedikit menyesal ketika penguasa makam darah bergerak. Dia awalnya berpikir bahwa ayahnya harus membantu menghentikan penguasa makam darah, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak punya niat untuk bergerak. Setelah mendengar tuduhan dari penguasa makam darah,
Gu Xuantong mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum dan berkata, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Sejak kami keluar dan sekarang, Anda belum mengatakan bahwa kami lulus atau disebut ayo berhenti berkelahi. Dengan kata lain, kita harus berperang sekarang, dan masuk akal bagiku untuk menembak bukan. Gu Xuantong tidak menyerah pada paksaan ini. Meskipun ini tampaknya arogan, itu benar-benar masuk akal. Pikirkan baik-baik, tidak ada yang perlu disangkal. Lord of the Blood Tome melirik bagian misterius kuno. Saya tidak pernah tidak masuk akal. Hanya ada apa yang saya inginkan dan apa yang tidak saya inginkan. Lihatlah betapa anggunnya para tetua, dan kemudian lihatlah para tetua Anda. Jika mereka juga mewariskan basis kultivasi mereka kepada Anda. Tidak masuk akal, semua orang merasa tidak berdaya ketika mendengar kalimat ini. Memang, jika orang ini masuk akal, saya khawatir hal-hal tidak akan berkembang ke tahap ini. Adapun kalimat terakhir, itu diabaikan oleh semua orang yang hadir. Jika orang-orang ini mengandalkan jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan mereka, maka penguasa makam darah tidak akan menemukan mereka. Sejak zaman kuno, jika Anda ingin mendaki jalan menuju raja, Anda hanya dapat memiliki kesempatan dengan mengandalkan kekuatan Anda sendiri dan melalui jalan yang berbahaya. Jika Anda mengandalkan kekuatan eksternal, Anda akhirnya akan kehilangan raja. Bahkan jika dia berhasil menjadi sosok puncak itu, dia hanya berada di bawah. Setelah episode kecil ini, meskipun orang-orang yang hadir sangat iri pada Zuo Wuying, bagaimanapun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Bahkan Lord of the Blood Tome tidak keberatan dengan adegan ini, jadi pada dasarnya tidak ada harapan. Begitu Lord of the Blood Tome melambaikan tangannya, pusaran spasial muncul di depan semua orang dan menelan Immortal Emperor dan Zuo Wuying. Lord of the Blood Tome tidak ingin ada yang mengganggu mereka. Karena kakakmu kalah, maka kamu harus ikut denganku. Aku tahu kamu adalah orang yang suka berperang, dan kamu bisa menantang siapapun di depanmu. Bagaimana? Saat itu, dia tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya, tetapi sebaliknya memusatkan perhatiannya pada Zuo Wufeng tidak jauh. Zuo Wufeng berdiri di sana, sangat tenang. Bahkan jika Kaisar Abadi yang kuat mati dalam pertempuran, dan saudaranya dikalahkan, Zuo Wufeng tidak tergerak sama sekali, hanya ada niat membara di matanya. Di matanya, kakak laki-laki dan Kaisar Abadi keluarga kalah karena plot, dan mereka tidak akan pernah bisa menang dalam pertarungan yang terbuka dan jujur. Oke, Zuo Wufeng memandangi penguasa makam darah, tetapi dia tidak takut pada orang biasa, tetapi mengangguk dengan sangat riang, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Adegan ini segera mengejutkan semua orang. Bahkan Xiao Yan tidak bisa tidak melirik Zuo Wufeng. Banyak orang tidak bisa menghindari Dewa Wabah, penguasa makam darah, tetapi orang ini sebenarnya bersandar pada dirinya sendiri. Jangan bicara omong kosong. Pada saat ini, mantan kepala keluarga Zuo, tidak, harus dikatakan bahwa keluarga saat ini, bagaimanapun juga, token patriark di tangan Zuo Wuying hilang, upacara ini tidak dihitung. Tidak omong kosong, aku pergi. Kata-kata Zuo Wufeng masih sangat singkat, tetapi banyak orang yang hadir secara samar tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak terlalu peduli. Meskipun kamu adalah ayahnya, dia seharusnya memiliki hak untuk membuat keputusannya sendiri, kan? Penguasa makam darah menatap ayah Zuo Wufeng. Meskipun ada senyum di sudut mulutnya, senyum itu adalah senyum iblis. Senyum itu membuatnya bergidik. Keberatan itu juga ditelan secara langsung, tetapi hatinya sangat sedih. Sekarang Kaisar Abadi yang kuat di klan telah jatuh, token patriark rusak, dan kedua anaknya telah dibawa pergi oleh orang yang tidak tahu dari mana mereka berasal, dan mereka tidak akan tahu apakah mereka akan hidup atau mati di masa depan. Pada saat ini, seluruh lembah Fengling menderita masalah internal dan eksternal, dan dia sudah diambang kehancuran. Dan para Immortal Supremes di samping Lord of the Blood Tome melihat pemandangan ini dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, Lord of the Blood Tome telah membawa banyak orang pergi, dan tidak ada kekurangannya. Bagi mereka, hal terpenting sekarang adalah memaksa penguasa makam darah kembali ke kota makam darah, dan kemudian menemukan kesempatan yang cocok untuk menghancurkan kota makam darah sepenuhnya. Itu hal yang paling penting. Tuan makam darah melihat bahwa ayah Zuo Wufeng tidak berani menolak, dan kemudian menunjukkan sedikit kepuasan. Dengan lambaian tangannya, celah ruang muncul, dan sesosok keluar dari ruang secara langsung. Siapa sebenarnya yang mulia? Seorang Raja Abadi memandang dua orang di depannya dan berkata dengan berani. Pergi, mulai hari ini dan seterusnya,
Jika ada di antara kalian yang berani menyerang lembah roh angin, maka tidak akan ada kekuatan seperti itu di benua penciptaan. Pria berbaju biru mengucapkan kata-kata ini perlahan, tetapi nama Zhang Zhang favoritisme yang berani membuat Raja Abadi ini bingung. Namun, karena mereka tidak bisa mengalahkannya, lebih baik mundur dulu. Raja Abadi memikirkan hal ini dan mundur satu demi satu, dan kekuatan lainnya secara alami juga pergi. Tuan lembah-lembah Fengling akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat pemandangan ini, dan kemudian berkata kepada dua orang di atas kekosongan, "Terima kasih atas bantuanmu." Pria berbaju biru memandang penguasa lembah Fenglinggu dan berkata, "Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ini adalah hutang kami kepada Fenglinggu. Sumber daya di cincin ini cukup bagi Anda untuk mengolah beberapa keluarga, demi daratan. Tidak peduli apa siapapun harus berkorban. Dan karena mereka ditemukan, tidak ada yang bisa melarikan diri." Satu kalimat membuat pemilik lembah Fengling menangis, kalimat ini tidak diragukan lagi menjatuhkan hukuman mati kepada kedua putranya. Angin memutar awan, aura tetap ada, lembah. Ada air mata sedih di mata kepala keluarga Zhuo. Melihat lembah Fengling setelah bencana saat ini, itu penuh dengan kesengsaraan. Kali ini awalnya waktu untuk pamer, waktu untuk bangga, tapi sekarang sisa angin dingin suram. Seorang tetua datang ke Tuan Lembah-Lembah Fengling dan berkata kepada Tuan Lembah-Lembah Fengling, "Tuan Lembah, kembalilah. Selama roh lembah angin masih ada, maka ada harapan. Mungkin, suatu hari nanti, dua tuan muda akan kembali." Petik 2. Kembali apakah mungkin? Memasuki kontes pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi, seorang kaisar abadi mungkin tidak dapat kembali apalagi raja abadi kecil. Pemilik lembah Fengling menghela nafas dan kemudian berkata, "Mulai hari ini, lembah Fengling akan ditutup dan tidak akan lagi campur tangan dalam hal-hal di atas 6. Siapapun yang mencoba campur tangan di lembah Fengling akan ditolak." Ketika guru lembah Fenglinggu selesai mengatakan ini, seorang penatua segera mulai melakukannya. Master lembah-lembah roh angin ragu-ragu untuk sementara waktu, dan berkata dengan suara gemetar, "Selain itu, biarkan orang memperhatikan berita Tuan Muda." Penatua tertegun sejenak, dan kemudian berkata, "Apakah Anda bermaksud mengirim seseorang untuk memeriksa keberadaan orang-orang itu?" "Tidak, saya hanya ingin tahu, siapa di antara kelompok orang ini yang dapat selamat dari bencana ini." Suara tragis Master lembah-lembah Fengling terdengar saat ini. Sebuah kalimat tiba-tiba membuat tubuh sesepuh membeku, sepertinya pemilik lembah masih tidak tertarik dengan kedua putranya. Titik titik titik. Saya tidak menyangka saudara Murong datang ke sini dengan minat seperti ini. Ini di luar dugaan saya. Pria berbaju biru menatap pria berbaju hijau tua dengan ekspresi terkejut di matanya. Pria dengan mantel panjang hijau tua di depannya secara alami tidak lain adalah Murong Qingyun, putra tertua dari patriark keluarga Murong. "Bukankah tujuan kita sama? Karena kamu sudah melakukannya, maka tidak perlu bagiku untuk terus melakukannya berkali-kali," kata Murong Qingyun, menatap Lan Yi di depannya. Lan Xiu tersenyum dan tidak terus berbelit-belit tentang hal ini, tetapi berkata dengan sedikit kesungguhan, "Jika saya ingat dengan benar, itu terperangkap di makam darah, dan ada makhluk tertinggi abadi Murong. Anggota keluarga." Murong Qingyun mengangguk, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Tetapi ada sedikit keraguan dalam nada suaranya. Lan Xiu tidak akan pernah mengatakan ini tanpa alasan. "Patriark kami ingin membuat kesepakatan dengan keluarga Murong, dan patriark kami bersedia untuk menyelamatkan yang tertinggi abadi di keluargamu. Tapi keluarga Murong tidak perlu mengirim seseorang ke kota makam darah." Lan Xiu memandang Murong Qingyun tanpa sedikit pun menyembunyikan niatnya. Dia benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Murong. Karena makam darah telah berjanji bahwa selama kita tidak mengganggu urusan pemilik makam darah, maka 3 keabadian tertinggi keluarga kita akan dibebaskan. Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Kata Murong Qingyun, sambil lalu. Lan Xiu tahu bahwa akan sulit bagi Murong Qingyun untuk membuat kesepakatan dengannya. Tetapi dia tidak mematahkan semangat dirinya sendiri. Benarkah? Jadi, apakah menurutmu kata-kata penguasa makam darah dapat dipercaya? Tidak percaya. Tidak percaya sama sekali. Jika penguasa makam darah menghitung, seluruh Snow Stepping City tidak akan berubah menjadi lautan darah. Para pemimpin dari semua tingkat kekuasaan sangat menyadari hal ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa penguasa makam darah akan membebaskan orang. Yang mereka butuhkan hanyalah seseorang untuk membuka jalan ke makam darah. Namun, bahkan jika patriarkmu mengambil tindakan sendiri, pasti ada banyak orang yang ingin dia lindungi. "Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" kata Murong Qingyun.
Meskipun saat ini, semua kekuatan tingkat tinggi berada dalam keadaan kerja sama, tetapi Murong Qingyun masih tidak dapat melakukannya jika dia ingin mempercayakan kehidupan makhluk tertinggi abadi pada tubuh orang lain. Lan Xiu mengangguk dan berkata, jika kekuatan utama makam darah benar-benar akan melawan kita di kota makam darah, maka itu tidak akan berhasil. Namun, bagaimana jika lokasi akhir bencana ini sama sekali bukan kota makam darah? Petik 2. Murong Qingyun memandang Lan Xiu, wajahnya berubah, dan wajahnya penuh keraguan. Makam darah selalu licik dan tidak pernah memberitahu orang lain apa tujuan mereka. Kali ini, mereka membuat langkah besar dan mengerahkan semua kekuatan ke kota makam darah. Jika kota makam darah hanyalah kota kosong saat ini, maka apa tujuan sebenarnya dari Lord of the Blood Grave? Kekuatan level, saya khawatir hanya keluarga dari kekuatan level yang layak menjadi Lord of the Blood Tomb. Maksudmu penguasa makam darah hanyalah kepura-puraan untuk menarik perhatian semua pasukan tingkat ke kota makam darah kali ini. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghancurkan kekuatan tingkat. Bukti apa yang ada untuk tebakan seperti itu? Murong Qingyun ada sedikit gemetar dalam nada suaranya. Jika ini masalahnya, jika tidak ada kekuatan utama, penguasa makam darah pasti akan kalah. Lan Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya bukti untuk ini, tetapi ini juga merupakan tebakan yang masuk akal. Keluarga Lan saya berada di bawah semua kekuatan tingkat super, jadi kami selalu harus berpikir dengan hati-hati. Jika tidak, gunakan kami adalah orang-orang yang tidak mati di enam besar. Meskipun keluarga Murong kuat, sekali tidak ada kekuatan utama, maka aku takut. Petik 2. Keluarga Murong menarik napas dalam-dalam dan berkata, namun, tebakan ini terlalu gila. Terlebih lagi, ada dewa pertempuran di keluarga kami. Lan Xiu meringkuk bibirnya dan berkata, sudah berapa lama kamu berhubungan dengan orang itu, apakah kamu yakin dia akan mengambil tindakan? Terlebih lagi, jika kamu benar-benar menjadi sasaran Blood Grave City, maka sebelum orang itu mengambil tindakan, kamu yakin bahwa kamu ada di sisimu. Tidakkah orang-orang akan mati? Selain itu, kamu hanya berpikir bahwa keluargamu memiliki dewa pertempuran, tidak bisakah ada makam darah? Kalimat pendek ini membuat Murong Qingyun seperti petir, apakah ini mungkin? Wajah Murong Qingyun sedikit jelek. Kali ini, di keluarga Lan kami, kecuali patriark yang pergi ke makam darah dan tinggal di belakang makhluk tertinggi abadi di kota Roh Kudus, semua orang siaga dalam keluarga. Jika saudara Murong bersedia, dua klan kami akan melakukannya, jaga dan bantu satu sama lain. Kami menebak hal yang sama, kekuatan kedua klan tidak akan terlalu lemah dari makam darah. Tentu saja, jika saudara Murong berpikir itu tidak perlu, saya akan mencari orang lain. Nada bicara Lan Xiu penuh ketakutan. Kali ini juga permainan, niat makam darah tidak bisa dipahami, dan harus dipikirkan matang-matang. Ada sedikit keraguan di mata Murong Qingyun. Ada dua Immortal Supreme Peaks di keluarga Murong, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lemah. Namun, jika satu Immortal Supreme dikirim ke Blood Tomb, maka menghadapi Blood Tomb yang melakukan serangan balik, secara besar-besaran, saya khawatir tidak ada peluang untuk menang. Terlebih lagi, kekuatan semua tingkat disebut kerjasama, tetapi masih ada persaingan di belakang layar. Bahkan jika pasukan tingkat lain bersedia membantu, saya khawatir mereka akhirnya akan membersihkan makam darah bersama mereka setelah mereka berjuang untuk kehilangan keduanya. Namun, kesimpulan dari perjanjian sebelumnya mungkin sangat berbeda. Ketika satu pihak dalam kesulitan, pihak lain pasti akan membantu. Kali ini, Murong Qingyun sedikit tidak yakin apakah itu kekhawatiran yang tidak berdasar atau kebenaran, dan kemudian berkata, masalah ini bukan terserah saya. Saya harus kembali dan mendiskusikannya dengan ayah saya. Kita harus punya cukup waktu, dan saya akan memberikannya sesegera mungkin. Anda menjawab. Lan Xiu memandang Murong Qingyun, masih tidak dapat mengambil keputusan, dan segera berkata, kalau begitu, tolong biarkan saudara Murong membuat keputusan sesegera mungkin. Selain itu, tidak semua tingkat kekuatan dapat dipercaya, termasuk keluarga Lan. Kalimat ini membuat Murong Qingyun menjadi waspada. Badai akan datang, berapa banyak orang yang akan bertahan kali ini? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.